Oke, Bapak silakan duduk. Kita bisa mulai, ya, karena sudah ada 3 keluarga korban ya Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bagi peristiwa yang terjadi bahwa kami selaku pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 DPR RI turut berkecita semoga almarhum husnul khatimah. Tugas kami adalah mendengarkan dari pihak korban apa-apa yang mau disampaikan kepada Komisi 3. Karena Komisi 3 adalah mitra dari pihak kepolisian. Ya. Tentunya, mungkin saya salah, mohon dimaafkan. Keluarga korban pada saat peristiwa, itu kan tidak ada di tempat peristiwa itu kan. Ya. Apakah peristiwa itu kata pihak kepolisian tembak-menembak, atau peristiwa itu ya penculikan, ya. Kita Komisi 3 tidak bicara tentang itu. Tapi kami ingin mendengar hal-hal yang disampaikan keluarga korban terhadap korban-korban, apa yang diharapkan ke Komisi 3. Paham Bu ya? Silakan Bu memulainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang kami pikirkan selama ini dan kami rasakan ya Pak. Tentunya kami keluarga bersyukur dan sedih. Kenapa bersyukurnya? Karena keluarga kami telah berjihad untuk agama kami sendiri. Tapi bersedihnya, kenapa hal ini terjadi dengan sangat brutal ya? Sedangkan anak-anak kami ini, korban ini tidak memiliki kesalahan. Tidak ada kesalahan, kenapa harus seperti hal itu benar-benar tidak manusiawi. Seperti binatang, seperti burung yang ditembak di udara. Dan pada saat itu pun tidak ada dari pihak manapun yang menginformasikan kepada kami. Kami mengetahui melalui dari media. Itu sangat benar-benar mengejutkan sekali ya hal itu. Tentunya maka dari itu kami mohon pastinya kan untuk para anggota Dewan yang terhormat ini menghimpun untuk aspirasi dari kami. Mohon bantuannya untuk keadilan di dunia ini. Pasti kalau di akhirat akan diadili, pasti. Itu janji Allah. Tapi kami meminta keadilan di dunia ini. Itu Pak, kalau dari saya. Oke, itu dari keluarga Gaddafi. Silakan Pak, dari keluarga. Halo Pak, nama ibu. Maaf Pak, nama saya Anandra. Saya kakak dari Muhammad Suci Gaddafi. Kebetulan beliau pun juga anak satu-satunya laki-laki di keluarga kami. Yang pastinya harusnya itu menjadi kebanggaan sendiri ya. Karena kami memiliki hanya anak satu-satu laki-laki beliau. Itu sangat membuat kami terpukul sekali ya dengan adanya hal ini dan juga bersyukur sebenarnya. Terima kasih. Ya, halo Pak. Mungkin ya, mungkin tambahan dari kami ya Pak ya. Ini mudah-mudahan terjadinya proses hukum yang seadil-adilnya sehingga akan terungkap pelakunya Pak. Dan kami benar-benar sangat terpukul Pak. Keponakan kami ini sedianya mau wisuda Januari tahun ini Pak. Mungkin itu ungkapan rasa sedih yang saya rasakan selaku keluarga. Terima kasih Bapak Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga almarhum Lutfil Hakim, nama saya Dainuri. Lutfil Hakim. Bapaknya, orang tuanya. Dainuri. Ya, saya cuma
karena itu kelihatan kebiadaban kalau melihat dari fakta yang ada, maka cuma minta keadilan dari pemerintah, dari Komisi 3. Mudah-mudahan bisa terungkap semua apa yang dilakukan yang membunuh anak saya ini. Jadi intinya saya cuma minta keadilan. Anandra, Pak. Ya, selanjutnya kami persilakan keluarga Andi. Silakan, Pak. Tolong perkenalkan nama, hubungan ada apa dengan almarhum Andi, saudara, orang tua, paman atau apa? Silakan, Pak. Saya dari keluarga Andi Oktiawan, ya. Hubungannya saya paman. Nama saya Umar, ya. Umar, ya. Dalam kesempatan ini permohonan saya, ya, sudah jelas ya kejadian-kejadian yang telah terjadi, ya. Jadi saya mohon setelah kita lihat semuanya, jadi kalau sudah seperti ini jangan difitnah kembali. Saya mohon nanti, ya, sudah jelas, ya, semua ini bukanlah rekayasa, ya. Jadi sudah jelas saya lihat semuanya, ini pembantaian dan penyiksaan, ya. Saya mohon nanti dari pihak-pihak diusut semuanya, ya. Ya, sampai ke akar-akarnya. Saya mohon, itu aja permintaan saya, ya. Ya. Minta keadilan. Iya. Tuh. Ya, saya tambahkan, Pak. Kami ingin meluruskan bahwa anak-anak kami tidak pernah membawa senjata satupun, baik itu pistol ataupun perang yang sudah diinformasikan di media. Karena buat apa? Karena itu niatnya baik, bukan untuk perang. Niatnya baik. Dan kami mohon, anak-anak kami sudah dibunuh, sudah dibantai, tetap saja difitnah. Itu benar, itu sangat keji. Itu ya, Pak. Terima kasih. Kalau saya ingin seadil-adilnya. Perkenalkan, nama saya Septi dari kakak kandung Muhammad Reza. Saya minta seadil-adilnya, nyawa dibayar nyawa. Adik saya nggak pernah bawa senjata. Adik saya keamanan di rumah sebagai hansip, nggak pernah bawa pentungan, apalagi senjata tajam. Terima kasih. Sekarang saya ingin ada catatan dari pengacara. Catatannya sudah sampai di mana? Pendampingan yang dilakukan oleh pengacara. Dari hal-hal yang tadi disampaikan, pada intinya 4 keluarga korban
mengharapkan penegakan hukum dan keadilan yang benar di negara hukum Republik Indonesia. Itu intinya, Bu, ya. Ya. Kalau darah bayar darah, Bu, bukan negara hukum namanya itu, Bu. Ya, itu perang. Ya, itu di luar kemampuan Komisi 3 melakukan pengawasannya. Saya minta yang seadil-adilnya aja. Nah, Ikutin itu ya, Bu, ya. hukum. Jadi agak susah nanti kita menyampaikan darah dibayar darah. Ini bukan negara hukum, Bu. Ya, Bu, ya. Mohon maaf. Oke, silakan. Sudah sampai di mana? Siapa yang mau wakilin lawyer? Mungkin boleh kami tahu. Silakan ya. Tolong perkenalkan nama. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan. Saya Aziz Yanuar, saya kuasa hukum dari keluarga korban ini. Ya, jadi saya mau sampaikan bahwa upaya yang sudah kita lakukan adalah pada hari Senin pas kejadian sore hari, mungkin siang atau sore, kita langsung menghubungi Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM langsung datang sore hari berkumpul di daerah Petamburan untuk kemudian melakukan investigasi kepada antara lain beberapa orang yang ada di dalam iring-iringan yang dimaksud tadi. Sebagaimana kronologis yang saya sudah sampaikan. Kemudian juga kepada keluarga-keluarga korban ditanya perihal kronologi serta terkait dengan klaim-klaim bahwa kepemilikan senjata seperti itu. Kemudian juga kita berupaya mengambil secepatnya jenazah tempo hari. Alhamdulillah juga dibantu oleh bapak-bapak dari anggota dewan ada yang datang. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan dengan ahli-ahli yang memang kita sediakan terkait dengan kondisi fisik dari para syuhada ini, almarhum ini semuanya. Jadi setelah sampai kita lakukan itu untuk upaya nanti ke depannya jika diperlukan terkait otopsi dan semacamnya, seperti itu. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan LPSK sehubungan dengan kesaksian-kesaksian baik itu yang ada di iring-iringan yang berkomunikasi terakhir dengan para syuhada ini, juga dengan saksi-saksi yang ada di sekitar kilometer tempat diduga pembantaian ini terjadi. Kemudian juga kita akan upayanya ke depan, Pak, mohon maaf saya sampaikan ini untuk sekalian ke Kompolnas dan ke Propam Mabes Polri. Singkatnya itu, Pak. Terima kasih, Pak Pimpinan. Terima kasih Bapak Ibu Komisi 3. Ada hal-hal yang mau disampaikan? Silakan. Mulai Pak Suding. Ya, makasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum husnul khotimah. Kita juga merasa bersimpati terhadap apa yang dialami oleh keluarga korban atas peristiwa ini. Para keluarga korban tadi sudah menyampaikan dengan perasaan bagaimana ditinggalkan oleh keluarga dan ada rasa untuk bagaimana menuntut satu rasa keadilan atas peristiwa ini. Tentunya sebagai institusi negara yang memang diberikan kewenangan apalagi bermitra dengan aparat penegak hukum, saya kira aspirasi ini akan kita tindak lanjuti nantinya bagaimana agar keadilan tetap ditegakkan dalam peristiwa ini. Ini saat peristiwa kejadian yang ada di Cikampek, Bapak Ibu. Apakah ini kalau saya secara umum aja saya tanya, memang keluarga-keluarga ini sering bersama dengan imam besar Habib Rizik Lalu kemudian pada malam kejadian itu
saya sedikit ingin memang udah kapan Ibu mendengar adanya berita tentang keluarga yang meninggal ini? Kan malamnya kejadian, lalu kemudian kapan mendengar berita bahwa yang bersangkutan meninggal? Apakah ada pemberitaan sebelum ada rilis dari pihak aparat keamanan? Lalu kemudian berikutnya diserahkan ke keluarga korban jenazah, bagaimana sempat apakah dimandikan dan bagaimana kondisi almarhum ya, pada saat diserahkan kepada keluarga. Dan tadi juga langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh pengacara dan sampai sejauh mana ya katakanlah proses yang dilakukan baik di Komnas HAM dan sebagainya. Saya berduka cita untuk itu. Terima kasih. Oke. Sabar ya. Ini ada pertanyaan Suding. Sabar. Bapak Ibu keluarga korban, ada pertanyaan Pak Suding. Yang pertama, apakah korban ini ya selalu mendampingi Pak Habib Rizik? Begitu ya pertanyaan Pak Suding ya. Yang kedua, bagaimana kondisi korban ya pada saat dimandikan dan macam-macam? Mungkin ada hal-hal yang disampaikan tentang itu. Ya, ada nggak kira-kira yang disampaikan? Karena tentunya keluarga korban melihat jenazahnya sebelum dimandikan. Itu ya, Ding ya. Oke, kami persilakan dari keluarga Andi. Silakan, Pak. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Pak Suding, Bapak lihat mayatnya nggak? Iya, lihat. Mau ikut memandikan? Iya. Oke, ceritakan, Pak. Jadi gini, sebelum Tolong di mic-nya. ya. Halo. Terakhir saya tanggal 5 masih kontak-kontakan dengan beliau ya. Bahwasannya masih kondisinya sehat, mendampingi Habib di Megamendung ya. Terakhir nah terus kalau nggak salah kejadian Senin tuh. Senin udah lepas, saya udah kagak tahu berita ponakan saya. Iya. Ya hari Senin kan beritanya saya dapat siang. Baru kepastiannya itu siang. Ya. Sebetulnya sih saya masih nggak mau nanggepin betul apa belum karena belum jelas, belum dapat lihat gambar foto atau siapa. Iya, tapi udah dapat di mobilnya bahasanya seperti itu. Nah, ketika pas hari malam tuh hari tanggal 8 penyerahan jenazah kemarin ya, saya lihat pemandiannya itu gak bisa saya bayangin bisa seperti itu sadisnya gitu. Penembakan itu jelas-jelas jarak dekat gitu ya. Kondisi mata tembakan begitu banyak di badan, ada 4 di badannya ya. Mata bolong tembus ya. Belakang ke belakang. Yang saya tahu bolong di belakangnya. Matanya bumer gimana coba itu? Di mana kemanusiaan seperti itu ya Allah? Belakangnya kebakar. Apanya Pak? Yang di sini kan bolong Pak, jelas tembakan. Tapi kan yang di belakang saya lihat kan bolong, tapi jenazah kan udah merem, tapi ini bengep Pak, hancur. Wah saya kalau dari depan saya rasa tembakan itu peluru muka mata hancur saya rasa kalau dari depan. Kemungkinan prediksi saya seperti itu. Yang jelas ini bolong, yang belakangnya memang. Iya, bengep, ya kan. Itu diapain bisa kayak kebakar juga belakangnya. Saya mohon dah, ya, penegak hukum, kalau seperti ini terus gimana ada
nanti negara kita dianggap. Ya itu aja Pak, saya mohon Pak. Saya ngelihat pas saat sudah dimandikan saja. Yang dimandikan itu abang saya yang melihat. Tidak. Tidak. Hanya abang saya hanya cerita ada bekas luka di belakang. Iya, kurang tahu berapanya, tapi abang saya hanya cerita ada luka tembakan di belakang. Ya, kalau dia lagi libur kerja, dia selalu ke sana, selalu awal. Saya hari Kamis, dia izin hari Kamis minggu kemarin. Biasanya hanya 2-3 hari dia berangkat, tapi ini udah lebih, nggak pulang. Saya juga dapat informasi itu pas siang hari. Tapi masih simpang siur itu, saya masih belum percaya kalau itu adik saya. Jadi saya masih pas siang hari masih nunggu informasi yang jelas. Sudah. Iya Pak. Kebetulan saya ketemu terakhir dengan adik saya tuh Kamis malam Jumat. Di sana tuh tumben sekali, itu memang beda. Adik saya tuh salaman dengan ibu, dipeluk, dia minta izin, mah doain dede ya. Itu tumben banget. Biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede merasa malu. Dan akhirnya, oh ya udah, mau kemana? Mau ngawal Habib ke Megamendung. Di hari Minggu itu saya lupa Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin itu sempat video call dengan kami, dan itu sehat, dia senyum, lagi ngapain, udah makan atau belum. Lalu ketika di hari Seninnya tiba-tiba ada tim laskar datang ke rumah menanyakan, Davi udah pulang belum? Itu ya bertemu dengan ibu saya karena saya sedang di rumah lagi mengerjakan tugas. Terus belum, kan Davi mengawal. Oh gitu. Ya udah, ibu ke pertamburan dulu yuk. Buat apa? Di situ saya bingung ya. Kebetulan di handphone ada notifikasi berita, saya baca. Saya langsung kepikiran adik saya teleponin, terus saya WA-in, terus kok nggak ada kabar, ini kemana? Dan itu berita masih simpang siur, kami tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Dan untuk dibilang lukanya itu subhanallah itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang akan memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya, sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jenis senjata itu seperti apa. Di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka. Hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Itu aja Bu. Ya. Selanjutnya keluarga Lutfil, silakan Pak. Ya Pak. Jadi pertama-tama lagi hari Kamis, anak saya mau berangkat pamit, itu Kamis sore. Bi, minta ridhonya Bi, saya mau ngawal Habib. Sama uminya begitu juga. Insya Allah saya ridhoin, yang penting jalan yang benar. Anak saya juga nggak pernah membawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol Pak. Habis itu berangkat. Lalu hari Minggu siang jam 14.00
saya chattingan, jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya belum bisa pulang Bi, kurang tahu kapan pulangnya. Habis itu saya nggak berhubungan lagi Pak. Tahu-tahu hari Senin kira-kira jam 3 sore itu ada kabar dari tetangga ke rumah bahwa di berita media sosial maupun TV Pak, itu anak saya termasuk yang diculik Pak. Karena apa diculik? Karena saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak dan pipisnya bengkak biru dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kulitnya juga yang di belakang sama yang sini itu agak terkelupas lah ini, agak lebar jadinya. Yang saya ketahui itu mandiin Bang si Aziz. Ya nanti. Jadi menjawab pertanyaan tadi cukup seperti Oke. itu kejadiannya. Selanjutnya kiri saya, siapa yang mau bertanya? Pak Adang atau siapa? Wah, itu sisi kanan saya. Oke. Kalau PKS satu aja Pak. Ya, kalau Bapak bertanya, Sentoso. Oke, silakan Pak Sentoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak-bapak, keluarga korban tragedi Tol Cikampek. Yang pertama, tentunya saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 10 ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia di sedunia, di mana sebelum jatuh pada tanggal 10 ini telah terjadi tragedi di Indonesia yang kita semua tahu sangat menyayat hati. Dan semoga kejadian ini tidak berulang lagi. Saya fokus kepada keluarga almarhum ya. Setelah kejadian itu dan almarhum sudah dimakamkan, apakah barang-barang milik almarhum mungkin termasuk HP-nya atau apa dikembalikan oleh pihak aparat kepada pihak keluarga? Ini sangat penting. Mungkin nanti bisa menjadi pembuktian pada saat proses-proses ini berjalan gitu. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menanyakan juga, apakah pihak keluarga atas kejadian ini merasa terancam gitu, atau ada yang mengancam gitu? Karena menurut saya penting juga gitu. Karena jangan sampai keluarga bapak ibu sudah menjadi korban, tapi ibu juga terancam, terintimidasi atas musibah ini, sehingga bapak ibu tidak bisa menceritakan, tidak bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi korban ya dari pihak keluarga ibu. Saya kira itu pimpinan dari saya, terima kasih. Pertanyaan Saudara Sentoso. Yang pertama, apakah ada barang almarhum baik Reza, Andi, Lufi, ya, Kadafi itu pada saat jenazah diserahkan, itu ada yang diserahkan HP atau yang lain? Itu pertanyaannya. Yang kedua, ya, apakah ada ancaman-ancaman terhadap keluarga korban?
ya, agar tidak bersaksi atau tidak ini, tidak menuntut dan macam-macam. Ada nggak itu? Itu kan so. Oke, silakan mulai orang tua Pak Lupil, almarhum Lupil. Ya, terima kasih. Sampaikan bahwasanya barang-barangnya itu KTP pun nggak ada. KTP pun nggak ada. Apalagi HP atau tasnya. Biasa itu anak saya bawa tas yang kecil itu buat HP dan lain-lainnya. Jadi KTP pun enggak. Atau pakaian juga enggak. Yang keduanya, tadi ada ancaman dan macam-macam, Pak? Saya cuma curiga. Kecurigaan saya sendiri jadi kayak terancam. Jadi banyak wartawan yang tidak jelas gitu. Atau orang yang tidak jelas mau menanya yang macam-macam gitu. Tapi insya Allah saya berteguh bahwa saya nggak akan menjawab di situ walaupun ada ancaman apapun. Itu terima kasih. Oke, silakan. Yang mewakili almarhum Qaddafi, silakan. Pertanyaannya ada dua, Bu. Ada barang almarhum Qaddafi nggak? Yang kedua, ada ancaman nggak? Silakan. Ini juga yang akan saya tanyakan sebenarnya pimpinan. Kami keluarga tidak diberikan barang-barang Qaddafi, handphone, tas, dompet itu tidak sama sekali. Dan kami juga semalam sempat saya tanyakan, ini apakah memang ada barang-barang yang diberikan? Agar kami bisa tahu ya handphonenya, karena di handphone itu juga kan pasti ada foto kami keluarga dan yang lainnya. Lalu untuk ancaman, untuk sampai saat ini alhamdulillah memang tidak ada. Namun sama seperti yang diinformasikan Bapak Lutfi, kami merasa resah karena ketika ada kemarin pada saat di hari Senin, kami kan sekeluarga di pertamburan semua. Itu banyak orang yang datang bilang dari A, B, C untuk menanyakan, sekedar menanyakan, melihat-lihat di sekitar rumah. Itu sangat meresahkan, apalagi kami satu keluarga itu wanita semua. Hanya ayah saya saja laki-laki untuk saat ini. Itu yang saat ini dikeluhkan oleh kami. Gimana kalau misalnya nanti ayah saya nggak ada di rumah, di sana hanya wanita saja, lalu nanti banyak orang yang datang. Ada ancaman nggak, Bu? Kalau ancaman secara langsung tidak ada, tapi hanya ada sekitar melihat, menanyakan seperti itu, pimpinan. Oke, terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Silakan keluarga Reza dulu. Silakan, Bu. Apakah ada barang Reza pada saat jenazah? Ada atau enggak? Yang kedua, apakah ada ancaman terhadap keluarga Ibu sesudah peristiwa ini? Itu pertanyaan Pak Santoso. Untuk barang Reza nggak ada. Tidak ada yang dipulangkan. Untuk ancaman alhamdulillah belum. Hanya saja jangan sampai wartawan yang menanyakan keluarga Reza, simpang siur di bolak-balik melihat rumah, menanyakan sama orang-orang sekitar situ tentang Reza. Karena kita juga resah, sama saya seperti Qaddafi. Saya laki-laki di rumah hanya satu, abang saya. Saya di rumah berempat, perempuan satu balita. Kami hanya merasakan resah. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga Andi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebetulnya sama Pak, ya, dari teman-teman semua perwakilan, nggak ada satupun barang yang saya terima ya punya almarhum, bahkan itu masih aktif loh Pak. Iya, saya bingung, itu masih aktif loh. Nah itulah, coba kalau bisa itu barang-barangnya itu dikembalikan seharusnya Pak. Iya. Ya. Untuk ancaman saat ini sih enggak, cuman banyak aja yang nanya gitu Pak. Sama lah, jadi bikin resah juga gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya virtual. Siapa yang mau bertanya? Pimpinan satu aja, satu. Bentar. Virtual dulu, virtual. Silakan. Apa dulu pimpinan? Ada yang mau bertanya? Saya Taufik, boleh? Pak Taufik. Ya. Oke, silakan Pak Taufik. Baik. Baik, terima kasih pimpinan atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan dalam kesempatan pada hari ini. Ya, tentu kita tadi mendengarkan dengan dan
pertama-tama saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Dan tentunya seperti juga dalam kesempatan hari ini, Komisi 3 akan mengumpulkan informasi ya, dari berbagai pihak agar kita semua mendapatkan bahan yang komprehensif untuk kemudian mungkin bisa mengambil langkah-langkah yang sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi 3. Nah, seperti yang saya ketahui saat ini, Komnas HAM telah membentuk tim, kemudian Propam Mabes Polri pun juga sedang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendapatkan hasil berupa misalnya informasi mengenai peluru yang digunakan, jarak tembaknya, yang tentunya harus berdasarkan uji balistik. Kemudian kondisi jenazah yang kita harus ketahui dengan hasil dari otopsi, ya, yang gunanya mungkin kita bisa melihat arah tembakannya seperti apa, jaraknya seberapa jauh, dan analisis terhadap kondisi penembakannya yang terjadi itu gambarannya seperti apa, tentu didasarkan pada... Sebentar Pak Taufik, itu rapat kita Pak nanti Pak. Ya, oke. Itu rapat komisi Pak, tidak perlu disampaikan, ini kita mengelaborasi kira-kira apa yang berkaitan dengan almarhum tersebut. Baik. Menguliahi keluarga yang lagi juga karena musibah. Langsung saja Pak. Pimpinan. Jadi karena itu titik tekan saya adalah pada soal informasi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dari keluarga korban sudah ada penjelasan khusus yang diberikan oleh kepolisian? Mungkin ada perwakilan dari kepolisian yang datang kepada keluarga korban untuk menerangkan beberapa hal secara langsung. Atau kalaupun belum ada, mungkin karena kondisinya masih tegang seperti ini atau masih terlalu dekat waktunya, saya juga menyarankan pada keluarga korban, mungkin juga dengan tim pendamping, di sini ada Bang Ahmad Midan dan kawan-kawan ya, untuk bisa membuka komunikasi juga dengan Propam Mabes Polri ya, untuk menanyakan hal-hal yang tadi sempat ditanyakan, bagaimana dengan barang-barang yang ada dimiliki oleh korban, kemudian apa saja tindak lanjut nanti dari Propam. Menurut saya komunikasi seperti ini pun juga tidak ada salahnya untuk dibuka antara keluarga korban dengan pihak Propam Mabes Polri. Demikian, pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Ada topik ya yang berkaitan dengan korban. Sudah ada penjelasan nggak secara detail terhadap Reza, ya, terhadap Andi, terhadap Profil, ya, terhadap Kedapi, atau cuma jenazah saja yang diserahkan tanpa ada lampiran keterangan? Itu yang disampaikan sama Pak Taufik. Ada nggak? Ibu, ada nggak? Tidak ada sama sekali. Oke, Pak Andi? Tidak ada ya Pak ya? Oke. Selanjutnya, sayap kanan. Habib, ringkas padat pada tujuan ya. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin pertama saya perlu secara khusus menyampaikan duka cita yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka atas wafatnya para korban. Kami di sini nanti berupaya semaksimal mungkin menampung informasi apapun dari keluarga supaya kasus ini bisa hukum bisa benar-benar ditegakkan. Yang kedua, saya mungkin membaca di media bahwa saudara pengacara ini, kuasa hukum, melihat kondisi langsung dan ikut memandikan jenazah. Mungkin bisa diceritakan ke sini. Terima kasih. Silakan. Ada mekanisme pimpinan di sini. Pimpinan. Ya. Ada mekanisme. Itu nanti dari semua nanti ada lawyer ya akan saya minta ngomong ya. Oke. Ada tambahan, Pak Habib? Cukup. Selanjutnya Habib Abu Bakar, ringkas padat pada tujuan. Ya, panjang dikit bolehlah karena kasusnya besar. Jangan panjang-panjang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ketua, para keluarga korban yang saya hormati,
Hari ini kami Komisi 3 menerima aduan ya keluarga korban, dan saya terus terang aja sampaikan rasa bela sungkawa yang dalam atas wafatnya putra-putra Bapak dan ibu-ibu sekalian. Rasa perasaan Bapak ada juga di perasaan hati kami semua sebagai warga. Terus terang sampai saat ini Ketua, rasanya seharusnya tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini Ketua. Ya. Apa memang harus berujung dengan hilangnya nyawa 6 orang? Tentunya ini harga yang sangat mahal. Padahal selama ini Kapolri selalu menyampaikan bahwa Polri menganut asas halus populi suprema like esto. Maaf Pak Habib, ini keluarga korban nggak usah dijelaskan ini. Ya sudah, Kita saya sampaikan aja Ketua. Itu nanti atau pada keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya juga menyampaikan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kehadirannya di Komisi 3 ini. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini menunjukkan ya 3 hal. Pertama, di tengah kesedihan yang sangat mendalam, bapak-bapak ibu-ibu sekalian tidak gelap mata, tidak main hakim sendiri. Kedua, bapak-bapak dan ibu juga menghormati dan menggunakan jalur yuridis yang ada. Ya, salah satunya mengadu ke Komisi 3 ini. Dan itu konstitusional, diatur dalam undang-undang. Ketiga, ini menunjukkan kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami di Komisi 3. Ketika masyarakat masih mendatangi kami untuk mengadukan masalahnya, ini berarti kami merasa Komisi 3 masih dipercaya oleh rakyat. Karenanya kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini Ketua. Insya Allah apa yang disampaikan nanti akan diteruskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Jika kemarin menguat banyak sekali tuntutan dari ormas, tokoh masyarakat, anggota DPR dan lain yang sebagainya yang meminta dibuat tim gabungan pencari fakta, nanti kami coba musyawarahkan dengan para anggota bagaimana mekanisme dan bagaimana aturannya. Oleh karena itu pada keluarga saya mohon sabar ya untuk kami berkoordinasi dan bekerja, dan Komisi 3 membidangi hukum HAM ini dan keamanan insya Allah akan bekerja secara maksimal. Selanjutnya pertanyaan saya dengar juga seperti yang Habib tadi menceritakan pengacara Yanwar Aziz Yanwar ya. Oke, Pak Habib, substansi aja Pak. Langsung saja, tolong ceritakannya dengan detail setelah kalian memandikan yang kelihatan benar tuh apa dan apa, jelaskan apa adanya dan kira-kira kesimpulan Anda tuh bagaimana. Terus selanjutnya kepada keluarga setelah kejadian apa yang didengar dari pihak Polri kepada keluarga masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Habib mirip dengan pertanyaan Pak Santoso. Ya. Nanti lawyer akan menjelaskan semua. Di akhir ya Pak ya. Oke. Golkar. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati para keluarga korban. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah anak keponakan kita yang telah mendahului. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para keluarga korban kepada Komisi 3 untuk mencari sebuah keadilan di sini melalui beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang ada di Komisi 3. Yang ketiga adalah pertanyaan saya. Apakah di antara keluarga yang hadir atau pengacara yang hadir pada hari ini, adakah yang ikut dalam rombongan sehingga bisa menceritakan kepada kami secara langsung? Itu yang pertama pertanyaan saya. Adakah yang hadir di sini? Yang hadir ya, yang hadir.
supaya bisa menceritakan peristiwa kejadian yang sebenarnya pada saat kejadian. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kalau memang tidak kakaknya, saudaranya yang tidak menyaksikan langsung, sudah pernahkah ada komunikasi kepada yang hadir langsung di TKP, yang menyaksikan, yang mendengarkan kejadian itu? Apakah sudah mendengarkan langsung dari yang ada di TKP pada saat itu, supaya kita bisa mendapatkan kira-kira penjelasan yang benar-benar faktual. Itu yang harapan kita. Saya kira hanya 2 pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dari keluarga Lupil dulu. Pertanyaan Pak Supriyansa dari Golkar. Iya, terima kasih Pak Ketua. Jadi belum ada sama sekali. Jadi semuanya itu memang belum. Saya nggak bisa tidak berhubungan sama orang yang menyaksikan. Saya tidak berhubungan. Karena mungkin masalah medsos saya kurang tahu, Pak, gitu. Jadi itu aja, terima kasih. Oke, silakan Bu. Kami juga sama ya pimpinan, kami juga belum berhubungan secara langsung dengan saksi mata. Tolong yang dekat dengan mic-nya Bu, agar kawan-kawan wartawan mendengarnya. Kami juga sama, kami belum berhubungan secara langsung dengan saksi mata. Itu, makasih. Oke, silakan Pak. Ya, kemarin saya cuma dapat secara langsung pemberitahuan, cerita ya, langsung di situ. Tapi cerita ini kan, kejadian ini memang keluarga, ngiringin keluarga pengajian, bukan ngiringin kemana-mana, keluarga, sekeluarga isinya, ya kan? Kejadian itu aja, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Dan kalau untuk saya nanya ke langsung, yang artinya temennya korban, saya belum dapat langsung. Ya, saya hanya dapat dari cerita dari kemarin saya mengikuti proses pemakaman di Megamendung. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama, saya juga belum bisa. Pak Arsul. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, para keluarga korban yang kami hormati, pertama-tama kami juga ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya para laskar atau pengawal di FPI ini. Tentu ini sebuah peristiwa yang luar biasa karena menyangkut 6 nyawa. Pada kesempatan ini kalau diperkenankan pimpinan, saya mohon nanti dibantu. Saya sudah membaca apa yang disampaikan oleh teman-teman tim pendamping, tetapi saya kira perlu lebih komprehensif lagi, terutama yang terkait dengan lokus delikti, ya. Di sini ada disebutkan dari kawasan di Bogor kemudian ke tol Jakarta Cikampek. Itu belum menggambarkan satu detail saya kira yang diperlukan. Kenapa itu perlu? Sehingga kalau kami nanti dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap mitra ini juga mempunyai informasi yang lebih komprehensif. Sehingga bisa kami bandingkan antara yang disampaikan oleh teman-teman tim hukum ini dengan katakanlah yang nanti akan dijelaskan oleh pihak kepolisian. Saya kira itu saja Pak Desmond, terima kasih kalau diizinkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang peristiwa itu. Karena misalnya di media disebut-sebut di kilometer 50 dan segala macam itu kan bangsa di daerah sekitar antara Kerawang Barat dan Kerawang Timur kan kira-kira. Itu, terima kasih. Terima kasih.
Saya cuma ingatkan Pak Arsul, lawyer ini kan lawyer keluarga korban. Lawyer keluarga korban. Jadi pertanyaan Pak Arsul itu kita harus bertanya kepada juru bicara EPE, ya, Pak Munarman, ya, itu lebih tepat, ya, bicara kronologisnya, ya. Jadi nanti mungkin ya lawyer ngomong apapun nih boleh nanti ya terakhir ya ada 3 pertanyaan dari 2 Habib, ya, 1 Pak Arsul yang nanti dijawab ringan Pak. Selanjutnya Atria Dahlan. Silakan Pak Darya. Terima kasih Ketua, pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, para keluarga korban, keluarga kami yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama selamat datang di gedung DPR ini, rumahnya rakyat, rumah semuanya termasuk juga rumahnya FPI. Terima kasih sudah percaya sama kami, sama DPR. Tadi juga sudah memberikan info, begitu lugas, sepertinya kita ini memang tidak bersekat. Saya yakin informasi yang tadi merupakan bagian dari pengayaan Komisi 3 untuk melihat fakta ini sehingga bisa lebih jernih lagi. Kami semua tentunya sepakat, fraksi PD Perjuangan juga sepakat untuk mencari titik terang sehingga tidak ada polemik terkait dengan fakta yang sesungguhnya. Bahkan kita juga melepaskan kesempatan kepada semua pihak, ada Komnas HAM, ada Mabes Polri, ada Propam, ya, siapapun yang ingin mencari kejelasan perkara ini, kita lindungi dan kita nyatakan itu sebagai suatu proses yang sangat konstitusional. Berikut secara resmi atas nama PD Perjuangan kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 6 orang keluarga Bapak Ibu yang gugur dalam peristiwa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya tentunya prihatin, ya, walau bagaimanapun setiap proses penegakan hukum ini harusnya tidak hanya berkepastian tapi proporsional dan humanis. Tentunya kami juga ingin melihat bagaimana motif, latar belakang, hal-hal yang mendasari, ya, sampai terjadinya peristiwa ini. Kalau kita melihat di hilirnya saja kejadiannya seperti ini. Pak Tirya, mereka ini keluarga korban. Iya, ini saya baru mau nanya. Ya, jadi ya. Silakan. Belum dimulai Pak Ketua. Nah, kalau kita mungkin lihat hulunya, semua pihak akan sama-sama juga bisa memberikan gambaran. Tadi dikatakan di sini keluarganya Bapak Ibu ini kan pengawal khusus, ya. Saya ingin nanyakan apakah pengawal khusus ini memang betul-betul terlembaga di institusi FPI atau memang gerakan-gerakan spontan? Karena tadi kan adanya saya datang setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu misalnya. Nah, jadi kan itu kan tidak terlembaga. Kalau namanya pengawalan itu kan memang setiap hari-harinya memang ada di situ. Kemudian kalau boleh tahu seperti apa ruang lingkup kegiatan, kewenangan, kemana-mana Muhammad Rizik Syihab itu pakai pengawalan dan dikawal oleh keluarganya Bapak Ibu dan selalu ikut. Ada berapa jumlah satuan pengawalan yang seperti ini? Kemudian juga tadi memang di aturannya kan tidak dipersenjatai. Makanya saya juga ingin itu memang kalau logika akal sehatnya kok masa punya senjata, ya, nggak mungkin, ya. Tapi kita ingin sampaikan nanti, boleh nggak nanti dicari teman-teman yang betul-betul meyakinkan, yang teryakinkan kita semua memang hadir pada saat itu, memang keluarganya Bapak Ibu itu memang tidak dipersenjatai. Nanti Pak pengacara mohon, ini saya membantu sebenarnya, membantu teman-teman juga untuk bisa. Kemudian katanya Pak Muhammad Rizik Syihab ini dikuntit, diikuti dan diintai Pak pengacara, ya, nanti itu
waktu dilakukan perbuatan seperti itu, apa sudah ada laporan ke kepolisian bahwa kita ini merasa nggak nyaman ini dilakukan pemantauan seperti itu? Sudah dilaporkan ke polisi atau ke siapa? Saya itu tidak mau mendebat fakta. Yang satu bilang bawa senjata, yang satu bilang tidak bawa senjata di hadapan Bapak Ibu. Karena pertama-tama Bapak Ibu ini kan korban. Empati kami kepada Bapak Ibu sudah pasti kami berikan. Tapi atas nama objektivitas, tentunya kami juga mohon nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan teman-teman yang turut terlibat di situ, yang bisa memberikan keyakinan bahwa memang ini memang nggak ada yang bawa senjata, itu loh. Sehingga nanti kita bisa lebih gampang lagi untuk memastikan dan memperjuangkan fakta hukum ini di hadapan ya salah satunya mungkin mitra kami yang dari kepolisian. Kami tentunya membantu dan memberikan atensi yang sebesar-besarnya. Bahkan tadi kalau dikatakan meminta keadilan, pastinya kita bantu, Pak. Ya, pastinya kita bantu. Kemudian juga kalau dikatakan mengawal proses hukumnya, ya, terhitung dengan kejadian ini, Mas, kita kan juga libat, walaupun kita tidak hadir ya. PD Perjuangan itu memantau, semuanya keadilan itu kita pantau betul, Pak. Sampai kita titipkan, Pak Pengacara mudah-mudahan juga bisa disampaikan ya nanti ya. Bagaimana jangan sampai rakyat ragu atas proses penegakan hukum pasca terjadian tragedi ini. Jadi Polri tolong sungguh-sungguh. Pak Arteria. Jadi seperti itu Pak Desmond, terima kasih. Nanti ini tidak bisa dijawab oleh keluarga korban. Nanti tolong dari sisi lawyer, tapi juga kan agak-agak repot juga gitu loh. Ya, pada prinsip dasar Komisi 3 apa yang disampaikan Pak Arteria Dahlan itu ingin mencari kebenaran dari dua pihak yang sampai hari ini kami ini berusaha untuk di tengah-tengah. Ya, keterangan dari EPI begini, keterangan dari pihak kepolisian begini. Sekarang kita mendengar keluarga korban. Maka tentunya ya, rapat kita hari ini adalah kita mendengar kapasitas keluarga korban. Mungkin ada hal-hal yang diketahui seperti yang dipaparkan Pak Arteria Dahlan. Itu yang sangat kami perlukan. Hal-hal dalam rangka ya, Bapak minta bantuan, kami juga minta bantuan agar fakta yang sebenarnya itu yang mana. Ya, agar Komisi 3 jelas arah tujuannya. Ini ada ketidakadilan. Tapi ada informasi yang hari ini simpang siur. Untuk proses ini Komisi 3 adalah membutirin satu-satu. Ya, informasi itu mana sebenarnya fakta sebenarnya. Ya, walaupun secara vulgar kalau kita bicara tentang extraordinary seperti yang dipaparkan tadi ada benarnya, tapi harus ada pembuktian mendukung lain di luar pengadilan, benar. Tapi ada hal-hal yang harus kita. Kenapa? Karena kita menjaga semuanya. Oke, Pak Adang ada yang disampaikan? Pak Aus, tapi lebih pada keluarga korban. Ya, ada. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga turut berduka cita dan mendoakan agar almarhum ini benar-benar menjadi syuhada. Saya ingin menanyakan terkait dengan keluarga korban dan sepengetahuan dari kakaknya atau pamannya ini. Ya, lebih mirip mungkin dengan pertanyaan Pak Arteria tadi. Apakah ada misalnya memang ada semangat sedemikian rupa ingin mohon izin karena saya akan habis-habisan bertarung atau seperti itu. Juga pertanyaan saya adalah apakah ada pernah mengetahui gitu berapa lama mereka menjadi pengawal dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, berapa lama apakah mereka dilatih khusus untuk itu atau bagaimana? Ini perlu kejelasan kami sehingga clear kalau ada sebutan ini itu, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar
1945. Udah lewat Pak, jangan dijelaskan. Kita kayak sudah tahu semua bahwa itu adalah hak untuk mendapatkan perlindungan itu memungkinkan. Oke, cukup Pak Aus. Cukup begitu. Ada 2 pertanyaan. Pertarung habisan-habisan itu maksudnya apa? Bingung nih kalau udah korban. Ya begini, biasanya ada semangat seperti itu. Bertarung sama siapa? Ya. Bertarung sama siapa? Ya barangkali karena keinginan untuk pembelaan. Karena ada gambaran bahwa Habib Rizik Syihab itu mendapat ancaman yang luar biasa. Karena itu, apakah memang hal itu sudah menjadi program tertentu gitu untuk habis-habisan di dalam hal ini? Saya ingin mengetahui. Oke, bahasa yang paling mungkin paling ada sederhana bahasa lah. lebih Jangan tepat. jangan Pak Komisi Ketua, 3 bahasanya itu sudah tidak netral. Ya Pak Aus ya. Ya ini bukan komisi lucu-lucuan sama komisi lain. Ya. Bahasanya itu jangan bicara mengungkit yang sesuatu yang belum jelas. Saya tegur ini sebagai pimpinan. Ya, mau bentrok kapan bentroknya? Ya. Yang harus didengar apa yang dijelaskan oleh keluarga korban. Itu ada persiapan perang nggak ada kan Bu? Ya lo nggak ada kok ada pertanyaan ini. Gitu. Yang cocok pertanyaannya, ya ada nggak ya pelatihan khusus untuk melakukan pengawal? Nah itu agak relevan. Silakan, ada nggak pelatihan khusus itu? Yang Ibu ketahuin, kalau nggak tahu nggak usah dijawab Ibu-ibu. Ya, permisi Bapak Ketua, terima Silakan. kasih. Saya hanya klarifikasi ya, karena begini. Tadi saya sudah terangkan bahwasannya ini rombongan imam untuk mengaji keluarga. Ya. Datang di perjalanan jam 10 itu untuk rombongan keluarga diiringin dua mobil laskar depan, 2 di belakang. Kan seperti itu. Ya, mungkin udah pada tahu. Jadi ini bukannya perang. Bukannya perang. Ya, kalau perang semua bawa senjata, Pak. Ya. Gitu. Yang kedua tadi untuk mengetahui laskar pasukan khusus ya, saya kan itu nggak ke situ ya, nggak tahu ya. Nggak tahu apakah khusus apa. Mungkin khusus itu maksudnya khusus pada saat itu yang ditugaskan oleh imam. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Dan masalah pistol ya. Sekarang begini Pak logikanya. Pistol kayaknya udah tahu harganya berapa pistol mungkin ya. Laskar ini, pejuang-pejuang Islam ini sukarela Pak, dengan hati nurani. Mau beli baju aja pakai nyicil. Maaf ya Pak ya. Sekarang gimana bisa ada punya senjata seperti itu? Iya. Pak, seperti itu. Saya juga terima kasih. Gini loh Pak. Kalau ini laskar kan tentara. Jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung. Gitu loh. Kalau ini laskar, ini kan perang, juga nggak benar ini. Ya, saya sebagai pimpinan Komisi 3 melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah laskar-laskaran ini sama saja. Zaman kita laskar pra-revolusi. Kakek saya juga komandan laskar. Untuk ini. Tapi tujuannya kemerdekaan. Nah, laskar sekarang tujuannya apa? Mau mendirikan negara Islam. Itu melawan konstitusi. Hal kayak gini menurut saya, ya, harus hati-hati, ya. Jangan sampai Indonesia yang sudah damai di tengah problemnya yang sangat banyak, kok berantuk sama kita? Memang kita mau bubarkan negara ini? Kan tidak. Yang saya pahami, Habib tidak mau bubarkan agama kan? Gitu loh. Jadi kita hati-hati ya sebagai anak bangsa. Jangan diantara kita kesannya mau perang-perangan. Ya kalau perang-perangan, ya kita-kita juga yang jadi lucu. Agak keluar konteks saya karena ini bicara tentang berbangsa.
Masa kita rusak yang udah kita bangun karena kepentingan-kepentingan politik, kan lucu, Pak. Sudah saatnya kita cooling down untuk menghadapi persoalan COVID yang kapan selesainya tidak jelas. Bangsa ini untuk bertahan aja udah bagus gitu loh. Oke, ada yang mau disampaikan yang berkaitan dengan pertanyaan ini? Ketua, izin Ketua. Silakan. Dimyati Ketua. Saya turut berduka cita kepada Ibu Bapak sekalian yang kepada keluarga almarhum syuhada. Saya hanya menanyakan, ini kan ada aspirasi. Ada nggak dokumen tambahan? Mungkin teman-teman udah ada yang nanyakan mungkin ya. Ada nggak dokumen tambahan foto atau video terkait jenazah itu? Demikian, makasih Ketua. Terima kasih Pak Dimyati. Yang mana mungkin mereka keluarga korban yang tidak terlibat apa-apa, mereka ini menyampaikan tentang problem keluarga mereka, keluh kesah mereka, minta keadilan atas peristiwa ini yang saya tangkap. Betul nggak Bapak Ibu-Ibu? Gitu loh. Dokumen apa? Mereka ini bukan lawyer, bukan bagian dari katanya mandi yang dibilang tadi. Anak-anak mereka, saudara mereka adalah dapat giliran tugas untuk mengawal Habib dalam proses pengajian. Kan Bapak begitu bilangnya. Ketua, izin Ketua. Kan memandikan tadi tahu lukanya. Oh itu nanti lawyer Pak. Ada fotonya nggak itu? Makasih Ketua. Itu lawyer Pak. Nanti kita kasih ruang. Karena salah satu lawyer ada memandikan, ceritakan itu aja nanti Pak ya. Oke. Ada Romo yang berkaitan yang ditanya keluarga korban? Ada yang lain? Kalau tidak ada, terakhir pimpinan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, untuk para keluarga korban, saya turut berduka cita yang dalam. Saya tidak banyak, cuman tadi saya koreksi tentang bahasa pembantaian yang tadi keluarga korban sampaikan. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, polisi belum menyampaikan secara lugas tentang kejadian di jalan tol. Bapak Ibu perlu bersedih benar bila mana pun terjadi dengan keluarga saya demikian. Tapi karena ini adalah negara hukum, maka kita ikuti proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Bapak datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi luar biasa, kami bangga. Tapi kami belum bisa memberikan keputusan apapun. Tapi kita akan memberikan keputusan setelah polisi memberikan lembaran transparansi apa yang telah dilakukan pada malam penembakan tersebut. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, keluarga korban, yang saya dengar ada 10 orang pendamping Muhammad Rizik Syihab yang katanya yang 4 orang kabur, katanya mengamankan Muhammad Rizik Syihab. Pertanyaan saya, mungkin ini bisa dijawab oleh keluarga korban atau dari lawyer, kemanakah Rizik Syihab berada? Itu pertama. Yang kedua, 4 orang yang kabur tersebut, apakah Bapak Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak Ibu kenal juga? Kita nggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan. Kita memahami kesedihan, kepedihan yang Bapak Ibu berikan. Tapi minimal kita dalam konteks Komisi 3 adalah menerima keluhan Bapak Ibu untuk mencari keadilan. Kami akan terima dengan sangat
luas dan kita akan sampaikan itu nanti setelah polisi menyampaikan transparansi tentang kasus yang ada. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Catatannya begini Pak, Komisi 3 ini kan menunggu Pak, ya, karena pengawasan kami ya menunggu. Satu langkah lebih maju, pansus. Ya, ini lawyer tolong nanti dijelaskan ini. Tapi kan tidak mungkin pansus. Ya. Karena belum masih ngambang. Ya, kalau bicara pansus tingkatannya kan tanggung jawabnya kemana? Gitu loh Pak. Jadi kami menunggu. Nah, apa yang disampaikan Pak Roni ya sebagai pimpinan, hari ini kami menunggu penjelasan detail dari ini semua. Ini 6 korban, 4-nya mana? Ada peristiwa, mana saksi? Ya, yang lain. Kenapa tidak berani bersaksi? Itu yang sebenarnya yang disampaikan Pak Roni. Saksi ini agar semuanya jadi jernih. Hari ini baru sebatas keterangan polisi, keterangan dari pihak FPI. Agak susah bagi Komisi 3. Ya, hari ini Komisi 3 belum bersikap apa-apa. Karena masih menunggu. Kenapa menunggu? Karena belum. Yes. Maka ada Komnas HAM, ya, ada Amnesty International. Apakah nanti pemerintah akan melakukan tim independen seperti biasanya? Jadi kami belum rapat menentukan langkah-langkah. Karena kami mengharapkan FPI datang ke Komisi 3. Kita akan dengarkan. Ya. Sebelum tentunya kami panggil pihak kepolisian. Kalau FPI tidak memberi bisa penjelasan ke Komisi 3 apakah rapat terbuka atau tertutup, tidak mungkin kami mengundang mitra. Dijawab mitra juga kami tidak bisa bantah apa-apa berdasarkan informasi yang sama-sama siapa yang benar di antara dua pihak. Begini Bapak Ibu. Dua pihak ini kan kami harus berada di tengah-tengah agar melihat secara jernih. Yang benar itu mana? Maka kami menunggu saksi-saksi atas peristiwa ini agar kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan. Saya pikir sebelum saya tutup, silakan ringkas padat, senior. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini telah diterima dengan baik. Dan kami sangat berharap bahwa Komisi 3 sesuai dengan mekanismenya, harapan kami tentu karena ini kasus yang cukup besar, bahkan karena kita bicara negara kita negara hukum, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Ini kami usulkan baik mekanismenya bagaimana, mungkin pimpinan lebih banyak tahu yang ini adalah rumah tangga pimpinan sendiri, atau juga dibentuk panja ya untuk kasus ini. Menarik tentang fakta yang harus terungkap. Tadi kan ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan handphone, dan saat ini handphone itu begitu berarti terhadap merekam kejadian-kejadian. Oleh karena itu, menurut hemat kami, karena dari keluarga tadi belum ada yang mendapat pengembalian
dari tim penasihat hukum juga tidak dapatkan itu. Oleh karena itu harus diamankan. Jadi untuk berbicara imparsial, netralitas, objektivitas, tentu tidak. Karena ini kan yang disoroti adalah institusi kepolisian. Tidak tentu saja barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian itu harus di luar institusi yang bermasalah tentu. Temat kami itu bagian terpenting yang harus digarisbawahi. Yang kedua, harapan kami karena kami tahu bahwa Komisi 3 dalam waktu dekat ini akan reses yang cukup panjang, hampir 1 bulan. Ya. Oleh karenanya kami juga meminta untuk ada pemantauan yang serius. Ya. Apakah nanti Komisi 3 melalui pimpinannya atau Pak Desmond sebagai pimpinan sidang pada hari ini, bagaimana mengusulkan supaya Komisi 3 juga melakukan pemantauan secara aktif. Kaitan dengan beberapa hal yang cukup penting atas kejadian ini adalah para saksi. Saksi-saksi yang tadi ada katanya 4 orang yang masih belum diketahui. Nah kebetulan salah satu tim kita juga adalah dari EPI. Sedianya kami meminta Sekjen sudah siap hadir sebetulnya pada hari ini. Saya konfirmasi ke beliau tapi mendadak saya nggak ngerti karena ini ada aturan COVID begitu loh ya. Kemudian kami belum dapat penjelasan, beliau tidak berhalangan hadir saat ini. Jadi intinya adalah kami meminta kepada Komisi 3 melalui persidangan ini untuk intensif membentuk tim pencari fakta ya supaya netralitasnya bisa terjaga dan kemudian memantau secara terus-menerus atas perkembangan kasus ini. Selanjutnya mungkin yang agak detail tadi ada beberapa hal yang juga ditanyakan para anggota Komisi 3. Mungkin Pak Aziz ini kebetulan juga di dalam struktur FPI beliau juga masuk ya wakil sekretaris. Barangkali bisa dimintai sesuai dengan apa yang beliau miliki. Demikian dilanjutkan oleh Pak Baris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Aris, ringkas padat Pak, bicara tentang Anda katanya ikut memandikan mayat itu aja, ya. Karena tadi juga Pak Ahmad Mijan bilang bahwa berharap Komisi 3 reses pun masih terima pengaduan kan? Itu sudah kita rencanakan Pak, ya. Jadi untuk EPE mengadu dengan catatan detail termasuk bahwa saksi-saksi ya atas peristiwa ini kalau benar ada 4 orang atau lebih daripada itu kita akan selalu buka. Nanti kita akan rapatkan ya apakah panja, apakah tim saja selama reses bahwa Komisi 3 reses minta izin pimpinan DPR untuk kita boleh terima pengaduan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin saya sedikit tanggapi satu-satu tapi singkat saja. Nah, ringkas yang saja. pertama, lokusnya itu dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang. Tadi dari Bapak anggota Dewan ada pertanyaan demikian. Kemudian selanjutnya memang sejak 2 hari itu di lokasi sudah ada yang mengikuti dan memantau kondisi di Perumahan The Nature Mutiara itu, ada mencurigakan. Kemudian selanjutnya mengenai dokumentasi kita alhamdulillah menyimpan lengkap video, foto dengan akurasi yang sangat baik. Insya Allah jika memang terbuka untuk kita publish dan kita cross check untuk membuka tabir ini kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman. Saya juga melihat bagaimana itu diproses. Saya lihat. Bentar. Itu bisa rapat lain nggak nanti kita agendakan? Bisa. Kan Anda menarik sekali. Iya. Bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada saya mau tambahkan lagi. Ya? Kita juga memiliki saksi-saksi di lokasi rest area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembantaian.
itu arahnya, tapi bukan di sini, mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan. Kita ada saksi juga, insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian yang terakhir terkait iring-iringan, saya sedikit koreksi bahwa penjelasan bahwa ada yang kabur terkait dengan kondisi-kondisi itu menurut kami itu sangat tidak logis, dan saksi yang beriring-iringan menegaskan bahwa satu mobil itu saja yang ya itu nanti foto-foto bukti-bukti video itu mendukungnya, Mas. Ya. Tadi itu untuk jenazah. Artinya saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya 6 orang ini memang yang syahid, dan memang 6 orang dalam satu mobil. Artinya tidak, kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang itu tidak benar seperti itu. Itu singkat saja. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa terasa luar biasa juga kita. Sebelum saya tutup, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Pertemuan hari ini sebenarnya lah agenda mendengarkan keluarga korban. Ya. Tapi ada tambahan dari lawyer yang juga anggota FPI yang sangat menarik. Ya. Karena apa yang disampaikan itu bukti-bukti yang melengkapi semua peristiwa-peristiwa dari dua sumber informasi yang berbeda. Mana pihak kepolisian, mana pihak FPI, ya. Ini kan bagi kami harus memposisikan diri di mana. Tapi ke depan kami akan berharap sekali, ya, bisa kita agendakan pertemuan untuk lebih detail agar kami bisa mengambil posisi yang benar. Kalau ini kita mau apaan gitu loh. Ya? Mau ngapain jadi bingung sebenarnya. Nah inilah posisi Komisi 3. Reses tidak menghalangi pengaduan, begitu Pak. Ya, itu disepakatin. Ya, tinggal kita pelinukan nanti. Ya. Untuk itu, saya pikir rapat hari ini banyak hal kita dapatkan dari keluarga korban, dari lawyer, ya. Tentunya catatan bagi kita Komisi 3 banyak catatan-catatan sebagai pembanding untuk di rapat-rapat Komisi 3 yang akan datang. Cukup sampai sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.